5 cara tips untuk mempercepat editing di Adobe Premiere Pro. Yuk langsung kita mulai. Oke, cara yang pertama adalah pakai shortcut key. Nah, untuk caranya gimana? Gue langsung jelasin ya. Oke, pertama-tama shortcut key itu adalah tombol-tombol di keyboard yang kalau kita tekan itu melakukan perintah-perintah tertentu. Jadi contoh ketika gue mau copy klip ini, Ctrl+C, kemudian gue bisa Ctrl+V langsung ke copy klipnya. Namun pasti ada pertanyaan kayak kalau mau ini gimana, mau itu gimana, contoh untuk NAS atau untuk unlink audio atau gimana gitu ya. Nah, caranya gampang banget, kita tinggal ke edit, kemudian kita pilih keyboard shortcut. Kita pilih, nah di sini langsung keluar nih. Di sini kalau misalkan kalian nggak tahu shortcut dari perintah-perintah tertentu, jadi contoh kalian sudah tahu efeknya, settingannya, tapi kalian nggak tahu nih perintahnya apa. Nah, di sini kelihatan semua nih. Di sini shortcut apa aja sih yang ada gitu loh, yang udah terdaftar. Nah, di sini gue kasih contoh cara untuk masukin shortcut. Di sini gue akan ambil contoh NAS. Nih, ini gue udah terdaftar tapi gue keluarin dulu ya. Nah, jadi sistemnya adalah NAS ini kan gak ada shortcut nih. Kita bisa masukin shortcut. Caranya adalah kita double klik sampai keluar gini ya, sampai keluar tombol X begini. Lalu kita klik lagi sekali lagi sampai agak gelap. Nah, kemudian kita tekanlah shortcut key yang kita mau. Jadi di sini gue tadi kan Shift Z, jadi gue akan tekan Shift Z. Nah, otomatis akan ke input Shift Z di sini. Kalau sudah ke input, jangan lupa klik OK. Nah, ketika sudah, kita bisa langsung praktekin. Jadi contoh klip ini gue mau NAS nih. Jadi dibandingkan dengan klik kanan NAS, kemudian OK, itu kan lama ya. Nah, caranya adalah kalian tinggal klik, kemudian Shift Z, lalu klik OK. Nah, jadi di sini kita bisa nge-save beberapa step dibandingkan kita klik kanan, kemudian kita cari lagi settingannya, itu akan makan waktu banyak banget. Oke, masuk yang kedua. Yang kedua adalah bikin sequence lainnya. Maksudnya apa? Yuk kita langsung praktekin ya. Jadi, ketika kita ngediting, pasti kita punya satu whole clip gitu ya. Jadi, kalau misalnya gue buka project gue di sini, gue kasih contoh ya. Ini salah satu project yang kemarin gue ke Pulau Pedalaman Mengkait di utara Indonesia, paling ujung gitu, bahkan dia di atas Singapura. Di sini gue terdapat banyak klip, banyak banget tuh ya, banyak banget klipnya. Nah, otomatis kan kita mau nge-previewin klip ini satu persatu. Nah, ada cara gampangnya. Cara gampangnya adalah kita drag semua klip ini. Jadi kita Ctrl+A, kemudian kita drag ke sini. Tuh. Ketika kita sudah drag, otomatis kan kita pengen cari nih contoh klip mana ya yang bagus ya, seperti itu, betul ya. Kalau gua pribadi, contoh gua akan menemukan part yang ini bagus, gua akan cut di sini, kemudian gua naikin. Kalau kita cuma cut gini doang, kita akan nggak tahu klip mana sih yang akan kita ambil gitu loh. Jadi at least kita harus naikin. Nah, setelah misalnya contoh gue mau 2 klip ini udah fix gitu ya, kita bisa bikin sequence baru, namanya apa aja bebas. Ini sequence baru, kemudian kita bisa pilih klip ini, kita Ctrl+C atau copy. Nah, kemudian kita pindah ke sequence 7, lalu kita paste. Nah, kalau misalnya ada space gini, kita tinggal klik kanan, lalu repel delete. Salah satu caranya juga adalah dengan kalian mengorbankan previewnya. Jadi previewnya kalian kecilin, lalu kalian sequence barunya ini, atau sequence lamanya bebas, tapi biasa sih lebih nyaman sequence lamanya di bawah. Jadi kalian drag ke bawah, sampai kayak gini nih. Nah, sampai muncul istilahnya warna ungu di bawah situ. Kemudian kalian lepas. Nah, ketika kalian lepas nih, kalian bisa lihat kalian jadi punya 2 timeline. Di sini timeline offline kalian di mana kalian nge-cut dan milih klip. Kemudian di atas adalah timeline final kalian. Nah, jadi misalkan kalian mau klip ini, contoh gue mau klip ini full lah gitulah ya. Kalian tinggal drag ke atas dan otomatis ke copy. Tips yang ketiga ini memang terlihat sepele, tapi sebenarnya adalah inti dari semua permasalahan kalau editing kalian previewnya lama, kemudian previewnya patah-patah, previewnya nggak jelas. Kita langsung cari yang namanya Task Manager. Kita buka Task Manager. Nah, di sini kelihatan nih langsung apa sih yang paling ngemakan sistem kalian. Caranya gampang banget, kalian bisa tinggal klik yang atas ini. Nah, biasanya di sini kalau kalian klik sekali atau 2 kali, biasanya di sini adalah istilahnya yang makan sistem kalian, aplikasi-aplikasi di sini yang makan sistem kalian paling besar atau paling kecil. Nah, di sini urutannya lagi paling besar, jadi istilahnya sekarang yang makan aplikasi, yang makan sistem saya adalah aplikasi BlueStack ini.
Nah, lalu dari memori juga nih. Kalau memori yang paling besar sekarang adalah Adobe Premiere Pro karena kita lagi ngedit ya. Biasa untuk Adobe Premiere Pro makanannya adalah CPU, memori, dan GPU. Jadi ya bersabar-sabar saja lah ya, apalagi yang punya komputer atau laptop kentang. Usahain sih menurut gua kalau misalnya kalian punya RAM yang model 4GB, usahain Premiere-nya jangan terlalu baru karena Premiere yang makin baru makin makan sistem makin banyak. So kecuali kalian emang udah upgrade, baru mau upgrade softwarenya untuk lebih baru boleh, silahkan seperti itu. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu ada tipsnya adalah shoot like you edit. Maksudnya apa? Jadi ketika kita syuting, usahakan kita syuting seperti saat kita lagi mau ngedit. Contohnya gimana? Jadi contoh nih, ketika misalnya gue mau syuting, tangan gue ngambil hand sanitizer lalu gue usap-usap di tangan. Nah, seperti apa sih kalau shoot like editnya? Yang kelima, yang terakhir. Nah, percaya atau enggak, ini nih yang bikin editing kalian tuh lebih lama. Loh, kenapa bikin editing kita lebih lama? Nah, simple banget, gue kasih contoh kayak kalau ketika kalian pakai yang namanya efek warp stabilizer dan klip kalian hampir 30 detik lah yang harus di warp stabilizer. Nah, klip 30 detik untuk warp stabilizer makan itu bisa 5 menit mungkin ya, bisa sampai segitu. Nah, bayangin aja ketika kalian 5 menit kalian buka TikTok, kemudian kalian buka HP, kemudian kalian buka IG, bales chat, apa segala macam gitu, kalian buka-buka gitu kan. Nah, kalian itu suka nggak sadar ketika kalian buka suatu aplikasi terlalu lama, lalu kayak tahu-tahu 10 menit, 20 menit sudah lewat. Nah, sedangkan aturan warp stabilizer itu paling cuma 2-3 menit, tapi kalian bisa sampai 5-10 menit. Nah, bayangin kalau ada 10 klip yang harus di warp stabilizer, dan tiap kali kalian mau warp stabilizer, kalian habisin waktu itu untuk buka HP, buka apa segala macam. Nah, bayangin waktu-waktu yang termakan untuk itu. Jadi menurut gua, dibandingkan dengan kalian buka HP, coba kalian tetap di dalam laptop ini. Contoh kalian nyari audio, kalian buka YouTube Audio Library. Oh ya, gua nih mau nge-planning. Contoh kalian udah planning soal sound effect-nya. Jadi kalian tetap nyari-nyari segala sesuatu yang ada di laptop. Jadi kalian tetap melakukan hal lain yang ada di pekerjaan kalian. Jadi jangan keluar, jangan buka HP, karena menurut gua akan makan waktu cukup sangat banyak. Dan jangan lupa juga untuk break saat editing, karena itu sangat perlu banget. Karena ketika kalian too much editing, kalian akan terdoktrin, oh iya ini video yang terbaik, padahal belum tentu. Jadi mungkin tipsnya terakhir adalah ketika kalian sudah edit, coba kalian final, udah beres, kalian tidur dulu. Kemudian ketika kalian besok pagi bangun, kalian coba lihat editingnya lagi. Apakah masih sebagus kemarin? Biasanya sih enggak. So, itu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, punya hal-hal yang nggak ngerti soal editing, langsung aja tanya ya di kolom-kolom komentar di bawah. So, see you guys di next video lainnya. Bye!